pergi haji. Di rumah masih kebelangsak, anak mati kagak, hidup kagak. Hidup susah, pergi haji. Wajib kagak tuh pergi hajinya? Kagak lah. Pen manis tato'a ilaihi sabila. Orang yang berangkat haji, orang yang sanggup melakukan perjalanan menuju Mekah dan Madinah, itu pun di sisi lain keluarganya tercukupi. Dalam artian anaknya enggak dalam keadaan sakit yang berkepanjangan, bininya enggak pada kelaparan. Anak udah gigigan tuh, enggak gigigan Pak, sakit udah parah, bini mati kagak, hidup kagak. Lelakon pergi haji, kira-kira apa kata tetangga? Pengen di alam loh. Pengen di alam lah. Terpulang jadi haji, bukan haji mabrur, haji mabur. Iya kan, haji mabur. Waduh, itu namanya konyol. Bahkan ada satu cerita begini, haji dengan sedekah atau haji penilaian dengan membantu orang-orang susah, lebih utama mana? Ya, lebih utama membantu orang-orang sebab haji kepentingan pribadi. Orang kalau kagak pergi haji kagak bakal mati. Tapi kalau ada orang susah yang kagak makan, kalau kita kagak tolong dia pasti mati. Itulah makanya terjadi sebuah kisah seorang yang bernama Muafik. Dia hendak berangkat haji, kemudian ketika malam dia mendengar rintihan orang yang kelaparan, ya kan, kemudian dia mendatangi, ternyata rumah nenek-nenek yang anaknya 3, yang lakinya udah mati, yang udah seminggu kagak makan. Kemudian si Muafik duit yang bawa buat setor haji, dia belanjain ke pasar, dia beli beras segala macam, ya kan, untuk menyelamatkan 4 nyawa manusia yang hampir mati karena kelaparan. Kemudian diserahkan tuh semuanya sampai nggak ada sisa sama sekali. Singkat kisah ini, semuanya orang yang tadinya hendak berangkat bersama Muafik, mereka berangkat semua, tinggal Muafik yang tidak berangkat karena duitnya dikasih ke janda yang anaknya 3. Janda tua Pak, janda tua. Udah. Tapi apa yang terjadi? Semua rombongan jamaah dari Priang ceritanya, semuanya bilang begini, semuanya ngimpi ibaratnya bahwa yang diterima hanya hajinya Muafik. Kan kaget tuh Pak. Semuanya dapat alamat ngimpi, haji yang paling utama, yang mendapatkan mabrur, yang mendapatkan makbul hanya hajinya Muafik. Udah tuh pas pulang dari berangkat haji, semuanya tangganya pada ke rumah Muafik, semuanya meluk. Selamat kau ya Muafik, kau memperoleh haji mabrur, haji makbul, terima Allah Subhanahu wa taala. Muafik kaget. Kalau bahasa Jawanya sek gitu ya. Ini dulu ada apa ini? Kok semuanya pada melukin saya? Hanya harusnya saya melukin ente semua yang pada pulang haji nih. Semuanya kami bermimpi bahwa sekian banyak orang yang berangkat haji, hanya hajimu yang mendapatkan keutamaan, yang dikatakan mabrur, yang dikatakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Begitu mimpi kalian, betul. Ya kan, kalau ngimpi seorang mah kurang yakin, ini semuanya ngimpi kayak gitu. Dikasih kabar sama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kata Muafik, saya nggak pergi haji, saya di rumah. Bagaimana kamu nggak pergi haji? Orang saya lihat kamu tawaf, saya tawaf kamu, saya tawaf kamu ada lagi tawaf, saya kamu ada lagi saya. Makin kaget tuh Muafik. Siapa itu, coba bayangin. Orang dia di rumah tapi si Muafik kelihatan lagi tawaf, kelihatan lagi sa'i, kelihatan lagi wukuf. Coba Pak, itu udah di luar nalar manusia. Itulah kekuasaan Allah. Bisa jadi si Muafik diberangkatin haji dalam keadaan tidur, ya kan? Ketika melek dia nggak tahu apa-apa. Kan bisa aja kekuasaan Allah Maya. Allah bisa melipat waktu yang begitu jauh menjadi dekat. Waktu yang begitu luas menjadi waktu singkat, bisa aja. Tapi dengan hal yang sama, itu kekuasaan Allah. Gak ada yang bisa dipungkiri kan? Kalau Allah mau mah, innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu. Nah, apa buat Allah enggak ada yang susah. Benar semua kagak haji, tapi secara rohani dia dihajiin oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dinampakkan wujud dia di depan teman-temannya. Si Muafik makin kaget, saya nggak pergi haji,
Lalu duitmu kamu kemanain? Akhirnya si Muafik buka rahasia dah. Sebetulnya saya nggak mau cerita, cukup saja yang tahu. Istri saya pun saya nggak kasih tahu. Subung ente nanya, akhirnya saya buka dah. Jadi waktu saya mau setor barang kalian, saya nggak jadi setor. Saya mendengar rintihan orang. Yang ketika itu saya belum tidur, saya cari-cari, ternyata rumah tangga kita tuh susah sehan sebulan. Yang bininya udah tua, yang anaknya 3, hampir mati kelaparan. Jadi duit saya sebanyak 30 juta, saya belanja ke pasar Cikokol. Saya beli beras, saya beli daging segala macam lah. Sehingga saya juga yang masakin di rumah itu. Sehingga mereka hidup dalam keadaan sehat, dan akhirnya duit yang saya buat belanjain, saya buat berangkat haji, saya kagak jadi. Saya berharap itu menjadi amal saya. Pada kaget semua tuh. Pada kaget, temannya pada kaget. Oh itu amalannya, iya. Jadi di sinilah Pak, haji berkali-kali itu bisa jadi makruh kalau tetangga kita masih banyak keblangsak. Paham ya? Haji berkali-kali, umroh berkali-kali itu bukan malah jadi kesenangan yang disenangi Allah, tapi kebencian yang dimurkai Allah kalau di kanan kiri tetangga masih banyak yang susah. Betul kagak? Jadi bahkan orang yang akan berangkat haji, dia bisa tunda keberangkatan hajinya lantaran menolong orang yang miskin melarat yang hampir mati. Tadi itu kayak si Muafik, pahalanya lebih gede daripada pergi haji. Kenapa? Pergi haji adalah kebanggaan pribadi, betul nggak? Kebanggaan pribadi. Tapi menolong orang yang susah, yang dia bukan saudara kita, hanya kaitannya karena kemanusiaan, kita tolong dia, itu pahalanya lebih tinggi daripada ibadah haji.